Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Baik, perkenalkan, nama saya Ernawati Alawiyah dengan NIM 2012101006 dari kelas PAI 5C. Baik, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan judul pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Baik, adapun poin-poin yang akan saya sampaikan pada video ini yaitu terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu ada pengembangan isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Yang kedua, ada jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang ketiga, ada kedalaman dan keluasan materi bahan ajar. Yang keempat, yaitu ada pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Dan yang kelima, yaitu langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Baik, adapun poin yang pertama yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pengertian isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum. Pengertian bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu kepada kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bahan ajar berguna untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi pendidik, bahan ajar digunakan untuk mengarahkan semua aktivitas dan hal-hal yang seharusnya diajarkan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dan bagi siswa akan dijadikan sebagai pedoman yang seharusnya dipelajari selama pembelajaran itu berlangsung. Bahan ajar dapat berfungsi dalam pembelajaran individual yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses pemerolehan informasi peserta didik. Bahan ajar tersebut merupakan modul yang sudah dirancang untuk membantu peserta didik menguasai tujuan dan sebagai sarana belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan yang dimiliki oleh siswa tersebut masing-masing. Selanjutnya yaitu komponen materi. Saya akan menjelaskan mengenai komponen materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komponen materi? Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Baik, adapun sekarang yaitu membahas tentang poin kedua dalam video ini. Poin kedua yaitu tentang jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama yaitu ada fakta, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada prinsip, yang keempat ada prosedur, dan yang kelima ada sikap atau nilai. Baik, adapun yang pertama yaitu fakta. Pengertian fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran. Meliputi contohnya tuh seperti nama orang, nama tempat, nama daerah, lambang, sejarah, ataupun komponen-komponen pada suatu benda ataupun segala hal yang lainnya. Contohnya yaitu dalam pembelajaran PAI yaitu ada tentang sholat dan perintah untuk menunaikan sholat tersebut. Nah, sholat itu merupakan fakta karena sholat itu sudah ada dalil dari hadis maupun Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat dan perintah sholat, dan dikuatkan lagi dengan salah satu sejarah sholat yaitu Isra Mi'raj. Nah, adapun yang kedua yaitu konsep. Apa sih pengertian konsep? Nah, konsep yaitu segala hal yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul dari hasil pemikiran seseorang. Nah, bisa meliputi dari definisi, pengertian, ciri khusus, inti ataupun isi, adapun hal-hal yang lainnya. Nah, misalkan contohnya dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, pembelajaran akidah akhlak itu harus terkonsep. Apa pengertian akidah akhlak? Apa ciri khusus akidah akhlak?
pendidikan akidah akhlak itu seperti apa hal-hal yang akan dibahas dalam pembelajaran akidah akhlak tersebut. Adapun yang ketiga yaitu prinsip. Pengertian prinsip yaitu merupakan hal-hal yang utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting. Contohnya yaitu seperti dalil, teori, rumus, dan hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab dan akibat. Contohnya, dalam ilmu fikih itu ada tentang pengharaman minuman keras. Nah, kenapa minuman keras itu bisa diharamkan? Apa dalilnya? Nah, dalil ini sebagai prinsipnya. Misalkan dalilnya yaitu ada pada Al-Quran, dalilnya ada pada hadis. Nah, dalil-dalil ini yang dijadikan prinsip dan atau pokoknya, pokok acuannya. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau beruntun untuk mengerjakan suatu hal. Misalnya, tadi dalam pembelajaran PAI menjelaskan tentang sholat. Nah, prosedur yang dilakukan sebelum melakukan sholat itu apa? Contohnya misalkan seperti berwudu, bersih dari hadas besar maupun kecil, dan lain-lainnya. Adapun yang kelima yaitu membahas tentang sikap atau nilai. Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap seperti nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan dalam pembelajaran PAI ada mempelajari tentang Asmaul Husna, kata Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Nah, bagaimana cara guru itu harus bisa mengajarkan kepada muridnya makna dari Ar-Rahman tersebut dan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupannya. Nah, sekarang masih membahas tentang jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Namun ini versi menurut Rowntree 1974 yang dikutip oleh Wina Sanjaya dalam bukunya yaitu Strategi Pembelajaran yang diterbitkan di Jakarta, Penerbit Kencana tahun 2007, ya ada pada halaman 126. Menurut beliau, jenis-jenis strategi pembelajaran yaitu ada dua. Yang pertama ada strategi penyampaian penemuan atau exposition dictionary learning. Dan yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual atau groups individual learning. Penjelasannya yaitu dalam strategi exposition ini bahan pelajarannya disajikan kepada siswa dalam bentuk yang sudah jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan ajar tersebut yang ada dalam buku tersebut. Biasanya strategi pembelajaran ini ada pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, di mana bahan ajarnya sudah jadi dalam bentuk buku ataupun LKS ya, buku paket itu. Jadi di sini guru menyampaikan kepada siswa materinya sudah ada pada buku dan disampaikan oleh guru, lalu siswa itu dituntut untuk mengerti apa yang guru jelaskan, dan dari bahan-bahan yang ada di dalam LKS atau buku paket tersebut. Gitu ya. Nah, dan adapun yang kedua yaitu tentang strategi pembelajaran kelompok dan strategi pembelajaran individual atau groups individual learning. Pada strategi pembelajaran ini, bahan pelajarannya dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa dari berbagai aktivitas, sehingga tugas guru yaitu lebih banyak sebagai fasilitator dan pembimbing bagi siswanya. Biasanya strategi pembelajaran ini lebih banyak ditemukan pada jenjang pendidikan dunia perkuliahan ya. Soalnya kayak di dalamnya kan kayak mahasiswa mencari bahan pelajarannya sendiri, ditemukan sendiri lalu dikemukakan sendiri oleh mahasiswa tersebut. Nah, sedangkan dosen itu biasanya sebagai fasilitator, misalkan seperti fasilitator kayak
yang ngasih clue materinya, misalkan judulnya apa gitu. Nah, dan juga dosen itu sebagai pembimbing nanti kayak misalkan penjelasan yang dijelaskan oleh mahasiswa tersebut keliru gitu. Nah, jadi tugas dosen itu membimbing mahasiswa tersebut keluar dari kekeliruan dari materi yang ia pelajari sendiri itu. Nah, dari kedua jenis materi pembelajaran ini, tapi yang strategi pembelajaran yang individual learning dan groups itu juga bisa dipelajari banyak juga dipelajari di SMA ya biasanya. Jadi siswanya yang cari materi sendiri, menjelaskan gitu. Tapi kebanyakan dipakai di tingkat perguruan tinggi. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu membahas tentang kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Keluasan cakupan materi itu berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Nah, kedalaman materi pembelajaran itu menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Nah, misalkannya tadi tuh dalam pembelajaran akidah akhlak ada pembelajaran tentang kasih sayang. Nah, kasih sayang, bentuk-bentuk kasih sayang itu kayak gimana? Nah, hal apa saja yang bisa mengartikan kasih sayang kita terhadap orang lain, adapun kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, terhadap tumbuhan, nah terhadap lingkungan sekitar. Jadi kayak hal-hal baik apa yang termasuk dalam kasih sayang itu harus berbentuk apa gitu, misalkan bentuk pertolongan, atau dengan misalkan teman sekelasnya ada yang sakit gitu tuh, jadi kayak jadi kayak guru tuh kayak ayo kita sama-sama nengokin dia. Nah dengan nengokin dia itu jadi kita tuh sama aja kayak menunjukkan kasih sayang kita kepada teman kita yang sakit itu gitu. Nah jadi kedalaman dan keluasan materi itu, materi bahan ajar itu kayak sejauh mana guru bisa menjelaskan tentang materi tersebut, lalu bagaimana cara guru juga menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan, misalkan kayak contoh-contoh dari kasih sayang itu apa gitu. Pokoknya kedalaman materinya itu sampai mana gitu. Jadi kayak harus dalam menjelaskan suatu materi pembelajaran itu harus luas gitu, kayak sampai murid itu benar-benar ngerti gitu apa yang kita jelaskan. Nah, adapun poin yang keempat yang akan dibahas yaitu tentang pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Nah, dua pendekatan itu yang pertama pendekatan prosedural dan yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Baik, adapun yang pertama yaitu pendekatan prosedural. Nah, apa sih pendekatan prosedural itu? Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural yang menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah yang dalam langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya kayak dalam sholat tadi. Kan misalkan kita mau sholat, nah pasti ada langkah-langkahnya dulu kan. Sebelum sholat itu kita harus berwudu dulu, setelah berwudu kita menggelar sajadah, kemudian memakai mukena, lalu baru gitu melaksanakan sholat. Jadi pendekatan prosedural itu kayak harus sesuai berurutan dari hal-hal apa yang akan dilakukan tuh, kayak sebelum ya kayak tadi mau sholat tuh harus ini dulu, harus itu dulu gitu. Nah, adapun yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis yaitu urutan materi pembelajaran yang menggambarkan sesuai urutan yang bersifat berjenjang dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Atau materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai persyaratan untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi misalkan kayak dalam mempelajari Asmaul Husna, mau mempelajari tentang Ar-Rahim. Nah, sebelum Ar-Rahim itu kan ada Ar-Rahman, maka harus mempelajari Ar-Rahman dulu, baru mempelajari yang Ar-Rahim itu. Kemudian nanti dari Ar-Rahim ke Al-Malik gitu. Jadi kayak berkelanjutan gitu lah dari atas ke bawah, kalau enggak ya dari bawah ke atas. Baik, adapun
Poin yang terakhir atau poin kelima yaitu membahas tentang langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Nah, terdapat dua langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan yang kedua yaitu ada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Adapun langkah yang pertama yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, jadi sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu harus mengidentifikasi aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Tujuannya yaitu karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik itu memerlukan materi yang berbeda-beda dalam setiap pembelajarannya. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasarnya yaitu harus harus dikuasai peserta didik itu harus ranah kognitif kah, psikomotorik kah, atau afektif kah gitu ya. Jadi disesuaikan dulu sebelum bikin materi pembelajaran. Misalkan sekiranya ranah kognitif, jadi kompetensi yang ditetapkannya itu misalkan kayak ilmu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaiannya. Nah, kalau misalkan sekiranya yang ranah psikomotorik itu kompetensinya yang ditetapkannya yaitu misalkan kayak meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Dan kalau misalkan sekiranya yang ranah afektif, jika kompetensinya yaitu yang ditetapkan yaitu meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Selanjutnya yaitu langkah kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, identifikasi ini dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkat afektivitas atau ranah pembelajarannya. Misalkan, materi yang disesuaikan untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, dengan identifikasi tersebut, maka dapat diketahui jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif ini. Nah, adapun jenis materi yang sesuai itu, yaitu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif, yaitu ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Misalkan seperti minat, sikap, dan cara penyesuaian diri. Nah, dengan identifikasi ini, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif ini meliputi seperti meliputi rasa dan penghayatan, seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Nah, selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah yang sesuai untuk ranah psikomotorik. Nah, ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, dengan adanya identifikasi ini, maka adapun jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotorik ini terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Misalnya seperti menulis tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan komputer, dan lain sebagainya. Nah, materi yang akan dibelajarkan, kenapa sih perlu diidentifikasi secara tepat? Nah, kenapa? Karena agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketetapan dalam metode pembelajarannya. Nah, jadi setelah mengidentifikasi jenis-jenis materinya, nanti tuh guru tuh bakal menemukan gitu, kayaknya pembelajarannya bakal kayak gini deh, metode pembelajarannya kayaknya harus pakai cerita aja deh, kayaknya metode pembelajarannya harus kayak menjelaskan terus gitu, entah menghafal atau apa gitu. Jadi dengan identifikasi, guru dapat menemukan metode apa yang pas untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, kenapa sih hal itu juga terjadi? Karena kenapa sih harus diidentifikasi?
untuk menentukan materi pembelajaran. Hal itu juga terjadi karena setiap materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Jadi kayak kenapa sih harus diidentifikasi? Ya ini gitu, biar guru tuh lebih mudah menemukan metodenya, dan lebih mudah kan kalau misalnya sekiranya metode pembelajarannya udah kayaknya metode pembelajarannya lebih cocok sama ini nih, soalnya kayak lebih mudah mendapatkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan hal yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.